Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuril anwar was-sirril asrar والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعمه وإفضاله أما بعد. Ibu-ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah, seluruh ibu-ibu kita syara'ib wabil khusus ibu pimpinan majelis An-Nisa, majelis taklim An-Nisa yang lagi di perjalanan dan dalam rangka ziarah Yaman, Tarim, Hadramaut dan sekitarnya, dan berumrah. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, keselamatan, dan ziarahnya diterima dan makbul, umrahnya mabrur, doanya makbul untuk beliau, untuk kita semua, untuk muslim dan muslimat. Kembali lagi pada kata-kata kita dalam keadaan selamat, sejahtera, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, kita kembali melanjutkan pembacaan Risalatul Amaliyah. Risalah Amaliyah telah berbicara tentang bab mengucapkan salam dan menjawabnya. Rasulullah bersabda, "Alaika bi iqra'is salam." Hendaklah kalian ucapkan salam atas setiap orang Islam. Alaika bi iqra'is salam ala kulli man ta'rifu wa man la ta'rifu. Minal muslimin wa iza sallim ta'ala ahadin minhum falam yaruddu alaika fala tusib fihi zan wa qul lahum yasma'u aw la'allahu radda falam asma'u. Ucapkanlah ucapan salam atas setiap orang Islam. Syaratnya orang Islam buat orang muslim ada wajib kita mengucap salam. Alwai kan karena disuruh mengucap salam, ada tahu orang kalau Islam disalami juga ada boleh. Ucapkan salam menjawab kepada setiap orang Islam, baik yang engkau kenal ataupun yang tidak dikenal. Bila engkau memberi salam kepada seseorang tetapi tidak dijawab salam engkau, maka janganlah lekas berburuk sangka. Anggaplah orang yang tidak menjawab salam itu tidak mendengar salam yang engkau ucapkan. Dan mungkin dia menjawab tetapi engkau tidak mendengarnya. Nah, jadi baik benar nih boy. Ketika engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam atas keluargamu. Sepulang kita di majelis taklim, jangan langsung aja naik ke rumah, assalamualaikum. Nah, kemudian apabila kita mendengar jawabannya, kita naik. Tapi rumah seorang panggung mendengar, kakak mendengar, mesti naik. Naiklah dengan kaki yang kanan, dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, supaya iblis jangan umpat naik ke rumah. Siapa yang naik ke rumahnya lupa membaca basmalah, iblis umpat jua mengiringi. Apabila orang yang ada di rumah kita ini jelas gak ada orangnya, kita kunci, kita juga mengunci lawangnya, orangnya kadadaan, kita bacalah assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sama-sama bu, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sebaiknya begitu memasuki rumah jangan langsung ngomong, mana abaikan. Jangan, langsung aja baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Siapa, sabda Rasulullah, yang memasuki rumahnya lalu diawalinya dengan membaca salam, diikuti dengan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Allah akan memberi kepadanya kemudahan, murah rezekinya, dimudahkan untuk mendapat rezeki yang halal, sehingga dia berkelebihan bisa memberi kepada jiran tetangganya dan karib kerabatnya. Mau loh? Mau. Kalau mau silahkan nanti begitu naik ke rumah baca qul Allah 3 kali setelah kita mengucap salam, supaya kita kada ingat. Lalu ingat, turun ke belakang rumah, ambil dadayan, naik ke rumah baca pelan. Orangnya di dalam ada mendengar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, qul Allah 3 kali. Itu yang diberikan jawaban oleh Nabi kita ketika sahabat yang curhat kepada Nabi, apa aja dagangan kada mau, tapi payo apa aja usaha kada mau jalan, maka bacalah ujar Nabi surah Al-Ikhlas 3 kali ketika memasuki rumah. Kalau bisa ditambah dengan ayat kursi. Jika di rumah kita ya alahian aja, ada nang pena galau aja di rumah tuh, kalau orang sempur rumah pusing, bacalah ayat kursi supaya iblis jangan sanggup menggoda seisi rumah. Setelah baca qul huwallahu 3 kali, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kalau bisa ulang itu. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim 3 kali atau 7 kali. Berunsur banyak wae, kebanyakan acara. Nah kemudian kata beliau, bila engkau memasuki masjid atau rumah yang tak berpenghuni, masjid kebetulan kita ya di dalam sini ada jauh penghuninya, hanya orang yang bermajlis kali, tapi jauh di sana luas masjidnya, baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dekat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurnanya. Apa arti ucapan salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesejahteraan atas kita semua dan berkah Allah selalu terlimpah untuk kalian semua. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu muslim, berusaha untuk menjauhi salamnya. Jangan kita menunggu beliau yang mengucap salam, tapi kita lebih awal mengucapkan salam. Ketahuilah bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat sehubungan dengan masalah ini. Wahai Rasulullah, seorang muslim jelas bertemu dengan saudaranya. Siapa di antara mereka yang lebih utama, yang lebih diutamakan, lebih dicintai oleh Allah, yang lebih dahulu mengucapkan salam? Jawab Nabi. Ada laris kena salam nih, yang berdahulu mengucap salam. Jawab Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, yusallimur raqibu 'alal masyi'. Orang yang naik kendaraan mestinya terlebih dahulu mengucapkan salam kepada yang berjalan. Wal qa'imu 'alal qa'id. Orang yang berdiri dahulu mengucap salam kepada orang yang duduk. Kemudian was-saghiru 'alal kabir. Yang muda lebih dahulu mengucap salam kepada yang tua. Tapi kalau lagi asik belajar nangka ini nakalnya datang assalamualaikum, nah itu pada dibenarkan mengganggu konsentrasi orang belajar. Saat belum dimulai pelajaran datang kita assalamualaikum. Kalau lagi orang belajar kita salam, itu kadang tepat pada waktunya karena mengganggu situasi pelajaran. Wal qalilu 'alal katsir. Dan serta orang yang sedikit jumlahnya, maka mengucap salam kepada orang yang lebih banyak jumlahnya. Suatu hari Rasulullah ini, nah kayak kita juga buat elang-elangan tamu bertamu. Rasulullah ini sangat menyayangi sahabat beliau Sa'ad bin Ubadah.
Saat demikian juga saat istri berkunjung kepada Rasulullah pada suatu hari, Rasulullah yang berkunjung kepada Sa'ad. Begitu berada di depan pintu, Nabi mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada mendengar Nabi kita jawabannya. Diulang lagi sampai 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena kada ada jawaban, berpaling Nabi kita hendak balik. Kita nih bujangan kadang-kadang kita nih langsung membuka lawang. Assalamualaikum. Membuka lawang naik di saung kurang kadang, nah itu salah. Jangan pernah naik ke rumah seseorang di antara kita sesama muslim kecuali setelah salam kita dijawab. Bila sudah 3 kali mengucap salam kada dijawab pulang, berarti orang yang di rumah belum siap menerima kita sebagai tamunya. Ingat pula, ini gak ada langsung Assalamualaikum, ya langsung di dalam seluruh orang. Mendingan ucap salam nih kadang muncul kayak itu aja. Membuka ke pagar orang. Sini tahu pagar orang kalau kunci. Assalamualaikum, ya. Soalnya di kamar sudah orangnya. Nah, salah benar itu. Salah berat gitu. Jangan pernah naik ke rumah saudara kita, keluarga kita apabila salam 3 kali tidak dijawab berpaling. Itu adab di dalam Islam. Tapi kita berpaling lalu keluar saat ini dengan tergesa-gesa lalu menggandeng Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Sa'ad bin Ubadah, aku sengaja tadi menjawab engkau perlahan sehingga engkau tidak mendengar jawaban salamku 3 kali. Aku berbuat demikian wahai Rasulullah demi ayahku, demi engkau, demi ibuku yang melahirkan aku. Aku ingin mendapat doamu yang banyak. Nah, jadi 3 kali Nabi kita mendoakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang yang di rumah ini, salam keselamatan selalu menyertaimu dan keberkahan selalu menyertaimu. Jadi ulun mengharap pian 3 kali mendoakan Allah. So, jadi boleh jadi aja Tuan Guru Assalamualaikum. Kita jenguk di jendela Tuan Guru. Jadi sauti bagaimana rahmatullah wabarakatuh. Sampai 3 kali. Nah, kemudian ulun ajak ke bahasa kita, maafkan ulun sengaja ingin mendapat doa. Aku cinta denganmu dan aku cinta dengan doa-doamu itu. Lalu Nabi kita ini digandeng, ya kita dituntun di tangan, lalu dipersilahkan duduk. Sa'ad bin Ubadah menyiapkan, memberikan jamuan buah zaitun. Kenapa mau makan buah zaitun? Allahu nurus samawati wal ardh. Dan itu ayatnya surah An-Nur yang menyatakan keutamaan keberkahan buah zaitun. Buah zaitun, pohon zaitun la syarqiyah wa la gharbiyah, tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat, tetapi berada di pertengahan dunia. Dan pohon yang diberkati oleh Allah. Minyakilah janabi dirimu dengan minyak zaitun yang diberkahi. Jadi minyaknya para nabi dan rasul dan wali-wali Allah tuh minyak zaitun. Jadi kita nih bila hendak memakai minyak zaitun buat yang datang umrah nih, biasanya bawa kalau minyak zaitun di pasar juga banyak. Ya Allah, aku niat memakai meminyaki rambutku dan meluluri badanku dengan minyak zaitun sebagaimana yang diperintahkan oleh kekasihku Nabi Muhammad SAW, sunatan lillahi ta'ala. Nah, berniat buat. Jadi kita apabila hendak berpergian kemanakah kita dibuat supaya diberkahi oleh Allah, oleslah zaitun tadi di kepala kita, di bagian badan kita. Jangan pernah minyak zaitun itu kada ada di rumah, karena minyak yang diberkahi oleh Allah. Apalagi keluarga kita sakit, kita oleskan minyak zaitun. Apalagi keluarga ada yang sudah meninggal dunia, supaya minyak yang terakhir di badannya itu minyak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu disiapkan buah zaitun. Lalu Nabi menikmati buah zaitun. Dan beliau bersabda kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad bin Ubadah, engkau sudah, kalian wahai penghuni rumah Sa'ad bin Ubadah telah memberikan aku makanan yang teramat baik. Nah, jadi Nabi kita memuji buah zaitun dan pelayanannya, dan Allah ujar beliau mengutus dan Allah memerintahkan para malaikat untuk bersolawat dan salam kepadamu. Nah, pula
Jadi kalau kita ini menjamu tamu, malaikat mengucap salawat dan salam buat kita. Malaikat itu kada berdosa, jadi doanya itu akan makbul. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang berbahagia, hadis yang pertama, hadis itu ucapan Nabi kita yang pertama kali diucapkan ketika Nabi kita menginjakkan kaki beliau di tanah Madinah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pimpinan kaum Yahudi, orang yang paling alim di kalangan kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Mendengar Nabi Muhammad pindah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Abdullah bin Salam ini naik ke atas pohon kurma yang tinggi, ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Orang non muslim ya Tuhan hendak melihat wajah Nabi Muhammad, apalagi kita. Allahumma arina wajah nabika ya qadatan wa mana. Saat itu kata Abdullah bin Salam, aku naik ke atas pohon kurma, aku ingin melihat nabinya umat Islam. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabat, maka Abdullah bin Salam ini mengamati wajah Nabi Muhammad yang bercahaya luar biasa. Jadi suatu hari boy mengenai cahaya wajah Nabi ini, suatu malam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sedang menjahit pakaian di tengah malam. Tiba-tiba padam lampu, habis minyaknya, jatuh jarum tadi. Berhenti ya menjahit. Tiba-tiba Rasulullah memasuki rumah beliau. Isi rumah menjadi terang benderang. Bayangkan wajah Nabi Muhammad. Sehingga kata Sayyidah Aisyah, aku dapat mencari jarum yang jatuh tadi dan dapat memasukkan benang di jarum tadi dan kembali menjahit. Bayangkan wajah Nabi terang benderang. Ujar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha selaku ummul mukminin, ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu. Sabda Nabi, alangkah ruginya orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat nanti. Siapa yang rugi? Orang yang tidak melihat wajahmu di hari kiamat. Ujar Nabi, seseorang yang bakhil. Siapa orang yang bakhil itu? Kata Sayyidah Aisyah. Ujar Nabi, orang yang mendengar namaku disebut, diam tidak membaca sholawat kepadaku, orang itu tidak akan berjumpa denganku di hari kiamat. Alhamdulillah. Nah, jadi sholawat dan salam lawan Nabi ini mesti selalu menghiasi bibir kita. Bila mendengar orang membaca nama Nabi, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Disebutkan bahwa Rasulullah ini, kata Abdullah bin Salam, aku terpesona melihat wajah beliau. Aku pandangi wajahnya Nabi Muhammad itu, tidak ada tanda-tanda kedustaan di wajahnya. Nyatain Nabi pula ada tanda kedustaan. Lalu aku perhatikan apa yang dia ucapkan. Dia pertama kali mengucapkan hadis ini. Ujar Nabi, wahai ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, absyus salam, sebarkanlah ucapan salam. Absyus salam, sebarkanlah salam. Arti sebarkan salam ini bukan hanya sekadar assalamualaikum, melainkan kita di mana saja berada bikin orang Islam yang lain selamat dari kejahatan kita. Biar 10 kali kita mengucap salam, amun datang baju juntan, nauzubillah ya men, baju juntan bahasa kita datangnya mencuri. Jadi salam itu hanya hiasan. Nah, ini maknanya supaya kita mengucap salam, bahwa Nabi kita menganjurkan dan memerintahkan sebarkan salam, artinya bikin orang lain selamat, orang Islam yang lain selamat. Al muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadi. Orang Islam yang hakiki, yang sesungguhnya itu orang lain selamat dari kejahatan lidahnya. Orang Islam yang lain selamat dari kejahatan tangannya. Nah, bukan kadang itu salam tadi hanya sekadar ucapan aja.
Di mana aja kita berada, orang lain selamat dari tipu daya kita. Orang lain selamat daripada kejahatan kita. Itu baru orang Islam. Kejahatan mana? Kejahatan lidah dan tangan kita dan seluruh anggota tubuh kita. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar hendak bepergian bersama Sayyidina Umar. Untuk persiapan bepergian keluar kota ini, beliau menyewa seseorang sewaan untuk menyiapkan bekal macam-macam yang jaga dibawa nih. Di hari itu, misalnya besok berangkat, hari ini Sayyidina Abu Bakar dan Umar menyewa orang tadi sudah untuk menyiapkan bekal nanti di waktu sahur, makanan, apa-apa segala sesuatu. Itu tradisinya orang Arab, buat kalau anak bepergian tuh menyewa orang. Jadi malam ini kau tidur nyenyak. Begitu beliau bangun tidur di waktu subuh, Sayyidina Umar dan Abu Bakar ini ternyata kada memasak. Nang tukang sewa nang disewa tadi masakan kada siap, minuman belum siap, padahal disewa. Lalu Sayyidina Abu Bakar dan Umar ini bepanderan berdua, ayolah jangan kenapa inya tuh? Maka kita sudah sewainya, mana masakannya kan ada, minumannya kan ada, maka sudah disewa, sepakat. Nah, lalu Sayyidina Abu Bakar ini menyatakan, wahai pelayan, kata beliau, pergi sana, minta bumbu makanan. Untuk kepergian dia sama-sama ya, lagi memasak, sudah kesiangan, minta sana kepada Rasulullah bumbu masakan buat kita memasak. Minta kepada Rasulullah. Berangkat pelayan tadi, wahai Rasulullah, ulun pelayannya Abu Bakar dan Umar, ulun diperintahkan untuk meminta bumbu masakan. Sabda Nabi, katakan kepada Abu Bakar dan Umar, dia sudah membumbui masakannya. Dia sudah membumbui masakannya. Bulik kayak pelayan ini kada dibari bumbu tadi. Bulik. Wahai Sayyidina Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah, kalian sudah membumbui masakanmu. Kenapa ajar Abu Bakar Umar? Kita kada ada menerima bumbunya, apalagi membumbui masakan. Masakannya belum dimasak. Amun gitu kita berangkat menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, ajar Abu Bakar, ketika pelayan kami meminta bumbu masakan, engkau katakan kami sudah membumbui masakanmu. Demi Allah, jangan. Demi Allah yang mengutusku sebagai Rasul, aku melihat dengan jelas engkau sudah membumbui masakanmu sehingga daging saudaramu pelayanmu tadi, aku melihat ada di perut kalian berdua. Jadi kalau kita menggibah orang tuh sama dengan memakan bangkai dagingnya. Demi Allah, aja Nabi yang mengutus aku sebagai Rasul, aku melihat dengan jelas kalian sudah memakan daging saudaramu pelayanmu itu, dan daging itu berkeping-keping di dalam perutmu. Lalu ya Abu Bakar, ya Rasulullah, mohonkan kami berdua nih, nah biar Allah mengampuni dosa kami atas kehilapan menyambatinya tadi bebelakangan. Nyambetnya bebelakangan, maka ada pemasak, maka kita bayari. Kayak mintakan aku kepada Allah, wahai Rasulullah, mintakan kami agar Allah mengampuni dosa kami menggibah dia di belakang tadi. Jadi ujar Nabi, datangi pelayan kamu tuh, nah minta maaf laginya atas kehilapan engkau itu. Hanbo, kalau kita menggibah orang lain kada bisa diselesaikan walau Rasulullah yang memintakan ampun, kecuali kita datang kepada yang bersangkutan. Maaf biulunlah tadi menyambati pian, kalau diambilkan beliau sesapu, bari sesapu. Nah jadi berat benar. Wahai Musa, Nabi Musa, wahai Nabi Allah Musa, ujar Allah, apabila orang yang suka menggibah orang lain, menggosip orang lain itu meninggal dunia, ada sampat bertobat pendahuluan awal masuk neraka. Saking berat dosa. Apabila orang yang suka menggibah, menggosip orang lain itu meninggal dunia, sakit bang, lalu sempat bertobat, tetap belakangan masuk surga, kemudian masuk surga.
masuk juga surga. Tapi pendulian, mudahan kita diampuni oleh Allah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya tetangga, satu orang perempuan, satu orang ibu, sangat banyak ibadahnya. Dia senang puasa sunat, dia suka bangun malam tahajud. Tapi orang lain tidak selamat dari kejahatan lidahnya, karena beliau paling ibadat lalu meremehkan orang lain. Di manakah tempat orang itu? Di neraka. Apalagi mana ada ibadat, mana ada bangun malam, mana ada puasa, hanya pulang. Kayak malah orang lain disambati, mertua digosipi, ipar-iparan disambati, kayak apa hendak selamat. Satu lagi kata sahabat, satu lagi tetanggaku seorang perempuan. Seorang perempuan ini ibadahnya biasa-biasa aja, yang sunat tapi nang wajib tunai. Tapi ibadah sunatnya biasa-biasa aja. Tapi orangnya suka bersedekah, dan orang lain selamat dari kejahatan lidah dan tangannya. Karena para menyambati orang kayak apa orang kadang sirin mengunyah orang tuh, membisi-bisi kakak orang tuh tidak ada. Oh jangan Nabi perempuan itu di surga. Jadi ulun jelaskan afsus salam, sebarkan keselamatan, bukan hanya sekadar assalamualaikum. Bila kita amalkan, di mana saja kita berada, orang lain selamat dari tipu daya kita. Amin ya Rabbah. Selamat dari kejahatan tangan kita, selamat dari kejahatan hati kita. Kemudian ujar Nabi lagi yang kedua, wa aqimut ta'am. Ini hadisnya nih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, yang akhirnya beliau masuk Islam karena mendengar pesan-pesan Rasulullah. Lalu pendeta Yahudi yang Abdullah bin Salam tadi masuk Islam, sehingga anak buahnya pengikutnya juga banyak yang masuk Islam. Pertama Nabi kita menyatakan afsus salam, sebarkan keselamatan di mana saja kalian berada. Yang kedua, wa aqimut ta'am, hendaklah kalian suka bersedekah. Akor boh, janji boh, sedekah. Suka memberikan makanan. Kada mesti makanan. Kalau kita beri keluarga kita 10.000 aja sudah mampu beli 1 liter beras. Betul apa betul boh? Gak makan serumahan, cuma 10.000. Kan harga beras macam-macam. Ada yang 8.000 satu. Itu apanya 1 liter. Wa atimut ta'am, hendaklah kalian suka bersedekah. Nah, suka sosial. Walayyinul kalam, lembut dalam berkata-kata. Ini kadang orang mendengar panggil sirul ma'ruf tabakar hati. Kada ada pangulah di sini, ada jauh di planet sana. Orang tuh bapandir disuruh Nabi layyinul kalam, lembut dalam berkata-kata. Ada seorang perempuan di zaman Nabi, orang lain kalau pernah selamat dari kekasaran lidahnya. Terkenal si perempuan tuh tadi bila ngomong kasar. Di mana aja, bila mana orang selalu mengomentari dengan komentar yang ada baik. Jadi si perempuan tadi suatu hari melewat di depan Rasulullah. Rasulullah waktu itu makan roti. Sekalinya perempuan tadi lihat orang ini kan kalau menyambut Rasulullah. Rasulullah jadi kasarinya, apalagi orang lain. Lihat orang ini, dia duduk seperti budak. Zaman bahari itu gue kadang-kadang lebih hina dalam pandangan masyarakat jahiliyah itu daripada orang budak. Sasuruhan nang dijual belikan. Lihat laki-laki ini aja kan Nabi. Dia duduk seperti seorang budak. Dia makan seperti budak. Nabi ini kada menyarikan orangnya. Namun pian sangko mamok. Sirin kada. Ujar Nabi, adakah budak yang paling beribadah seperti diriku? Ya Nabi. Karena kamu jawab. Adakah seorang budak yang paling beribadah seperti diriku? Tadi yang perempuan tadi. Tadi yang perempuan jawab. Minta aku roti aja. Yang dimakan Nabi tadi. Aku minta ya. Nabi anak membantu. Indah aku aja. Kunyah dulu roti itu. Kunyah aja roti Nabi diatur.
oleh seperempuan angkat ujung asal punya dulu punya Nabi. Ambilakan nang dimuntung buat akan kemuntung. Kasarnya perempuan. Nabi ini orang dasar lembut kasih sayang buat sudah dipunya Nabi diambillah. Aku dah menakom nang ambil di tangan gak masuk. Nah, Nabi masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak hari itu perempuan tadi berhati lembut ampih pamamanya berkat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendak nasib baik pula karena atulahan. Hendak nasib baik karena kelembutan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembelajarannya kita nih kayak apa jadi kasari orang jangan marah. Akur kabah. Abahnya ngomong salah jangan marah. Anak ngomong salah, jangan marah. Menantu kurang adab, jangan marah. Nanti ada saatnya kita akan menyampaikan pada momennya. Jangan ini lihat momennya dulu. Lagi gembira, lagi bahagia, hanya dicandaakan yang salah tadi. Disampaikan dengan cara bercanda, atau disampaikan dengan cara yang halus. Sekiranya kita jangan tersinggung. Nah, maka kita nih perempuan semua betul apa betul Bu? Nah, itu sampai terjadi sedemikian rupa. Ibu-ibu yang ulun muliakan, layyinul kalam, lembut dalam berkata-kata. Insyaallah janji pula, jangan kasar lah. Ada seorang ustaz meninggal sudah orang meninggal dalam materi ampun, hafal Quran. Sering seseorang mengundang beliau ke rumahnya makan. Tapi dia ngomong sama ulun, ibu ya, aku sering diundang makan ke situ. Makanannya sih enak, tapi omongannya yang nggak enak. Sakit hati nama makan, omongannya yang nggak enak. Makanannya enak, tapi omongannya yang sangat nggak enak gitu. Nah, artinya membahari itu nang kayak kada ikhlas nah. Momennya nang kali nyaman. Jadi ibu-ibu yang ulun muliakan, layyinul kalam, lembut dalam berkata-kata. Wa'atimu ta'am tiga sudah. Pertama, jadikan diri kita selamat orang lain dari kejahatan lidah dan tangan kita. Yang kedua, suka bersedekah, pemurah. Yang ketiga, layyinul kalam, lembut dalam berkata-kata. Latihan bola. Oh, ibu-ibu nang di luar sana, latihan. Sesungguhnya sabda Nabi, apabila Allah ingin membahagiakan satu keluarga, dimasukkan oleh Allah sifat kelembutan. Suami yang lembut ngomong sama istri pun kasih sayang, anak pun menurut. Jadi sarumahan rasa di surga. Akor baiti jannati, Nabi, rumah tanggaku bagaikan surga. Terserah mau apa aja yang disampaikan, tapi jangan kasar. Sekali lagi, jangan kasar. Akor janji, insyaallah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan jangan cepat marah seperti Nabi munpian sako berawaan lagi 7 hari. Nah, amunnya kadar ilmunya, tapi bila sudah ada ilmunya dapat nang ini insyaallah bisa kita mempraktekkan kada marah. Kemudian yang berikutnya lagi, wasilul arham, hendaklah Nabi kalian mempererat hubungan tali kekeluargaan. Tali kekeluargaan ini terutama adab kita lawan abah mama, santun, mertua, kasih sayang lawan mertua. Abu kasalas, orang tuamu itu ada 3. Nah, wajib kita nih berbakti. Yang pertama ayah bunda yang melahirkan kita. Yang kedua mertua. Mertua nih jika terjadi sarak nih, cerai nih, tetap haram kawin lawan mantan mertua. Karena jadi orang tua kita dunia akhirat. Yang ketiga, gurumu yang mendidik kamu untuk keselamatan akidah, keselamatan dunia akhirat. Ini orang tua kita 3 macam. Kemudian yang berikutnya lagi, apa ujar Nabi sambungan hadis ini? Wasilul arhamnya bakti kepada suami, bakti kepada ayah bunda, mertua, guru. Nah itu, dan berbakti kepada anak.
Kata Sayyiduna Habib Al-Haddad di dalam Risalatul Ma'awanani, kalau kita lah di sini biasanya anak bakti sama abah mama, tapi kata beliau wajib orang tua abah mama ini bakti sama anak. Bakti sama anak karena anak ada punya orang tua ada punya kewajiban kepada anak. Tidak ada Nabi pemberian yang lebih hebat, yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya selain daripada mempelajarkan budi pekerti, kasih sayang, ramah tamah, bersifat pemurah dan tidak pemarah. Nah itu pelajaran kita loh anak-anak kita nih. Anak nih diajarin bersifat pemurah, jangan pemarah. Itu pemberian yang lebih berharga daripada pemberian harta benda dan pakaian. Kemudian yang berikutnya lagi, sallu bil lail wan nasin niyam. Bangun ya Nabi tengah malam untuk salat tahajud ketika orang lain sedang tertidur nyenyak. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Pasti ya Nabi kalian akan masuk surga dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Ini aja mudah-mudahan besar manfaatnya lawan kita berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa membawa keselamatan dan ucapan salam, dan kita praktekkan ucapan salam ini dengan akhlak yang mulia, yaitu dia bersifat dengan akhlakul mahmudah, yaitu bersifat dengan sifat-sifat yang diwajibkan oleh Nabi tadi dan menghindari daripada akhlak mazmumah. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.